Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kabarnya baik-baik saja ya. Sehat semuanya, dilindungi sama Allah. Dan semoga cepat berlalu masalah pandemi ini. Kita masuk ke pokok. Yang pertama adalah kita mempelajari tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi. Apa itu masalah pokok ekonomi? Di dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu ketemu dengan masalah. Nah, di antaranya adalah masalah ekonomi. Kenapa kok muncul masalah ekonomi? Ekonomi, kita kemarin mempelajari ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang ini cara memenuhi kebutuhan. Nah, di sini masalahnya itu muncul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan alat pemenuh kebutuhan ekonomi. Kemudian menurut ini pakar ekonomi dikelompok-kelompokkan. Nah, muncullah namanya aliran klasik. Berarti aliran yang masih lama. Mereka mengelompokkan masalah pokok ekonomi menjadi 3. Itu 1, produksi, kedua, konsumsi, yang ketiga, distribusi. Produksi, bagaimana produsen itu bisa memaksimalkan produksinya sehingga bisa memenuhi konsumsi masyarakat. Konsumsi, orang yang memakai. Orangnya namanya konsumen. Kalau produksi berarti orangnya namanya produsen. Kemudian yang menyalurkan antara produsen ke konsumen itu dinamakan distributor. Kegiatannya namanya distribusi, itu ya. Kemudian menurut ekonomi modern, kita kupas lagi. Yang dimasalahkan adalah bagaimana cara memenuhi kebutuhan. Berarti yang bermasalah di sini adalah bagian produksi. Nah, sehingga di sini digolong-golongkan lagi. Menurut ekonomi modern itu kalau kita mau memproduksi suatu barang, yang perlu kita pelajari adalah barang dan jasa apa yang mau kita produksi. Yang dibutuhkan masyarakat itu apa saja. Kalau sudah itu terpenuhi, yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi. Jangan sampai kita sudah tahu barang apa yang kira-kira mau kita produksi, tetapi tidak tahu bagaimana cara memproduksi. Itu. Yang ketiga, untuk siapa barang itu diproduksi? Karena ini berkaitan dengan harga, kemudian jenis barangnya, modelnya juga bagaimana, itu kita masuk ke untuk siapa barang itu diproduksi. Contoh, kalau kita memproduksi baju, untuk siapa? Untuk anak remaja, apa yang harus kita produksi? Modelnya, trennya yang terkini. Itu juga penting. Jangan sampai untuk anak muda, anak SMA, kemudian yang diproduksi adalah daster. Nah, ya enggak laku kalau seperti itu. Untuk anak laki-laki yang diproduksi rok. Nah, kan beda. Itu maksudnya di sini. Kemudian setelah ini
kita kelompokkan tadi, untuk mempermudah itu ada namanya sistem ekonomi. Apa itu sistem ekonomi? Aturan dalam mengelola perekonomian itu ada aturannya. Nah, di sini dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi liberal. Keempat, sistem ekonomi campuran. Dan yang kelima adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi tradisional, ciri-cirinya belum ada pembagian kerja yang jelas. Kemudian yang kedua, kehidupan masyarakat masih kekeluargaan. Yang ketiga, memakai cara barter. 4, adat atau turun-temurun. Jadi sistem ini masih sangat-sangat tradisional, sehingga kalau kita mau membeli barang itu perlu barter terlebih dahulu. Sulit. Kalau kita mau beli, mau makan saja, mau makan butuh nasi, kemudian butuh ikan, kemudian butuh sayur, berarti menunggu 3 penjual. Nah, kesulitan. Belum tentu penjual itu cocok dengan apa yang mau kita beli dan dia juga membutuhkan apa yang kita jual. Karena kesulitan, sudah mulai berkurang sistem ekonomi tradisional ini. Nah, yang kedua, sistem ekonomi komando. Ciri-cirinya adalah semua alat sumber daya milik pemerintah. Yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. 3, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi, menurut sistem ekonomi komando ini, semuanya itu adalah milik pemerintah. Semua kegiatan itu yang komando adalah pemerintah. Baik itu yang pinter, yang bodoh, yang males, itu nanti pengakuannya sama. Gajinya juga akan disamakan. Kira-kira kalian mau enggak ya? Karena banyak yang enggak mau. Sistem ekonomi komando ini dari negara yang memakai sistem ekonomi komando itu banyak yang melakukan pemberontakan. Karena yang merasa pinter itu seharusnya memiliki uang banyak, dia disamakan dengan yang males ataupun yang ilmunya kurang. Kemudian kebalikannya, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal itu pertama, ciri-cirinya persaingannya dilakukan secara bebas. Setiap orang bebas menggunakan barang atau jasa miliknya, termasuk modal. Ya, kebalikan sekali dengan sistem ekonomi komando. Ini ada pengakuan yang ketika aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. Mereka bisa berlomba-lomba mendapatkan keuntungan yang paling banyak, yang sebesar-besarnya. Kemudian modal juga sama. Mereka yang memiliki modal besar, mereka akan bisa melakukan investasi secara besar-besaran. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin nanti ya semakin miskin. Itu kalau di sistem ekonomi liberal. Yang keempat, peranan modal sangat vital. Itu tadi ya. Jadi yang memiliki modal dia akan semakin jaya. Sistem ekonomi campuran. Di dalam sistem ekonomi campuran ini ada perpaduan ya, antara sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi liberal. Jadi dipadu. Dipadu bagaimana? Yang negatif di sistem ekonomi komando tidak dipakai.
Di antaranya tidak ada pengakuan hak milik. Kalau di sistem ekonomi campuran itu ada pengakuan hak milik. Kemudian di sistem ekonomi liberal ada kekurangannya. Di sini ada terjadi eksploitasi tenaga kerja karena tidak ada pengawasan dari pemerintah. Kemudian adanya mereka mencari keuntungan besar-besaran, berlomba-lomba mencari keuntungan. Nah, dari sini sistem ekonomi campuran itu pemerintah tetap mengawasi perekonomian, itu bagusnya. Kemudian yang terakhir adalah sistem ekonomi Pancasila. Ciri-cirinya adalah ciri pokok sistem ekonomi Pancasila sesuai dengan pasal perkara 33 setelah amandemen 2002. Nah, ini nanti kita akan membahas materi ini lebih dikupas lagi di pertemuan berikutnya. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada yang dipotong.